Selamat mendengarkan kembali podcast Samral, sobat Samral semua. Podcast yang berlima. Takut. Karena 2 episode kemarin berdua. Minggu 2 minggu kemarin Berdua. Sakil. Orang sama si Farhan ngerit temanya adalah hantu-hantu kampus. Ih berpendidikan kita berdua. Ih berpendidikan Si sekali. 3 kampus aing teh. 2 kampus aing. Si triple degree. Si ngumpul aing itu. Karena kan tadinya ada mau pembahasan ada bintang tentang tamu juga. ada tamu juga ngebahas tentang kampus, Iya, aja kampus. kedatangan Haide Lark and Seal gitu. Iya, karena Widya Tama. Disebut Anjing tolol anjing. Sebut merek selalu. Se-episode itu kurang tahan anjing. Bang, saat iya munculnya di episode ketiga. Terus minggu kemarin orang berdua sama si Farhan, si Cakilnya touring dulu jalan-jalan. Nge-touring. Aras. Nggak touring Oh, nih. Liburan lah. Orang mah liburan kan Karya wisata lah ya. gak mau repot ya kan. Ngapain repot kan? Iya bener, Gak si bisa Cakil Sakil nggak bawa bisa motor touring. jauh-jauh. Gak bisa. Naik Kimco Nah, sama kita- Fazio. Ada teknologi namanya travel yang disupiri Mang Atep. Pakai baju bersih aja tapi kan. Versi Versi. Makanya kita 16 sekarang kali akhirnya 1 tambah 6. di episode kali ini bertiga plus ada tambahan 2. Yes. Nah, kita membahas apa tapi Enggak berdua dong sebenarnya. Oh iya bertiga. Bertiga. Dan Apa sih anjing awkward banget. ada ini ya. ya kan udah kodam. lupa lagi. Orang lupa lagi namanya. Fajria. Fajria. Betul? Kayaknya Fajrian gak segabut aku. Oh, iya bener. Orang lupa lagi namanya. Fajria. Terlalu jauh Batman harus lebih dekat lagi Bet. Oh iya betul. Pegang sendiri nih. Tapi sebelum kita ke pembahasannya bakal dibahas di episode kali ini, kita bawa dulu baca traktir sama komen di Spotify. Dari traktir dulu dari Kang Frau lagi 10 sajen. Warobi mochi warobi. Warabi mochi. Warabi Eta mochi teh warabi warabi mochi. mochi teh adalah tahu bulat di Jepang. Oh, Sumpah, tahu bulat modelannya kayak tahu bulat pakai kolbak itu jualannya. Tapi digoreng. Warabi mochi, sumpah. Udah tahu itu, cari, udah cari. tahu, udah tahu Warabi Ada, mochi. ada. Warabi mochi ada itu. Udah 2 minggu gak ada episode baru, rada sepi. Replay episode-episode lama dulu sambil nungguin sing sarehat akang-akang. 2 minggu ya kita nggak upload. Enggak 2 minggu sebenarnya. Minggu kemarin kan upload tapi hari Sabtu. Enggak, minggu kemarinnya kan gak upload kita. Seminggu enggak Lupa upload. kan. Sakil lupa ngirim, aing lupa ngedit. Enggak seminggu enggak upload Yo, kan, iya. cuma seminggu Iya, enggak betul, upload. betul. Next komentar di Spotify dulu. Ada dari Albert Sens Caniago. Aduh benar-benar ya bikin gedek pisan itu CEO MBG. Tuh kan podcast horor mana yang ngebahas MBG. Sekarang pas ini tayang rame dengan pernyataan kalau orang desa nggak pakai dolar tuh dah. Aing buka bahasnya udah dibahas. Dibahas di komen aja. Jadi nggak ngaruh kalau dolar naik juga harganya. Emang tuh mikir gitu desa petani beli pupuk teh dari mana? Kan ada pengaruhnya oge dari harga dolar. Iya betul, horor itu horor. Itu horor. Sama kalian. Gak habis Horor. pikir pemikirannya kayak gimana. Ternyata gak harus pinter ya untuk jadi CEO MBG teh. Pemikirannya goblok pun bisa jadi CEO. Duh punten kasar bingung atuh dak ngurus negara. Kok serampangan gini ya orang-orangnya teh ya. Horor banget sih. Itu horor ya. Kita biasa aja sih sebenarnya. Biasa. Intinya nggak bisa jadi ini harus nggak bisa denger. Bisa denger mah. Nggak mau denger. Ditutupin Iya nggak mau denger. sama Ayang. Next dari Rama Gajah. Ada cerita jurik tentang konvoy gak Mamang-Mamang? Memang kita akan menang tapi seperti tidak ada hubungan antara konvoy. Orang kemarin lewat diri seorang yang lucu pisan aja. Yang nge-DM. Punten The Jack Persib orang menang deui terus pakai voice note. Orang anjing lucu anjing kata itu. Kenapa harus gitu. Goblok. Ya. Next dari Ayo kill nu konvoy nu horor. Kamari pas nu menang lawan PSM, ada yang dedet di depan markas tentara. Isukanna ditah datang ke markas tentara ting rek naon eta horor aja. Soalnya kurang kencang. Akhiriannya salah itu mah. di Caranya gini. di modif aja. Next dari Kang Samudra.
Lutut mah bener mang dengkul. Ngebahas nu mana sih orang teh? Ini bahasa eta. Oh, lutut. Lutut jeung dengkul teh sebenarnya dengkul teh bahasa Indonesiana Lutut. lutut. Next dari Ridlo Audlah. Merah kuning hijau di langit yang biru itu lagu Pelangi. Balon Kuma hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Gak ada lagu merah kuning kelabu merah muda dan biru. Mana kemarin nyanyinya salah berarti. Typo dikit. Soalnya ngebahas ini Mandela Effect. Kan karena balon meletusnya balon hijau tapi liriknya nggak ada Nggak ada hijau-hijaunya. warna hijaunya. Terus dari Rakasu Witofik upload lagi setelah sekian purnama cuma seminggu. Cuma seminggu telat. Dari Nat 1500M hidup Jokowi. Oke, siap. Mantap. Dari Kang J. MBG tolol. Horor sekali bukan? Horor banget Horor kan? mana, coba. Horor banget. Nah ini terakhir dari Bau ER. Mang ngomongin banci. Pernah dulu pas SMP teman Aing cerita. Jadi dia sama kakaknya ini ke salon banci. Yang dimana salon itu dekat pasar. Pas si Akang selesai potong rambut. Dia nitipin teman orang sama si banci ini. Pas kakaknya udah agak jauh teman orang duduk anteng diem. Dan ternyata si banci diam-diam langsung nutup rolling door pintunya, rolling door Itu horor. tempat cukurnya. Pada saat yang tidak lama teman orang panik teriak-teriak karena hampir diperkosa oleh banci tersebut. Untung si kakaknya masih sekitar situ jadi teman orang selamat. Disclaimer teman orang cowok. Tapi orang nu hayang apal adalah pembahasan apa yang sampai dia komen kayak gini. Kemarin orang ngomongin Sari Ngomongin Sari. Sari Unisba. Yang banci. Oh iya kemana-mana. iya Ya, tahu. Banci keliling Unisba. dari kampus ke kampus. Ya, Horor sih. Horor. Oh. Terakhir kita ada satu lagi. pengalaman horor itu. Dari Cek. yang lonely kan? Dari lonely, confession mah keracunan MBG eta man. Ya film confession. Film confession mana tahu kan? Tahu itu film Jepang itu kan. betul sih keracunan MBG sih. Dari susu kan. Iya, Dari susu. itu lebih parah soalnya susunya disuntik Masukin darah. HIV. HIV. Oke, betul. Ini yang panjang kan. Itu horor sih. Itu juga masih termasuk itu? Ini emang Udah enggak ada kan? Oh, eta ngomen di mana, Chat? Jadinya. Ting di episode mana berarti? Eta ta. Bau ER. Boh atas atas. Eta komen dah, 2 komen sih eta. Enggak ada. Di Spotify enggak ada. Enggak ada, Chat. Oh ya udah ini. Kan orang by date. Kayaknya di episode Ntar aja yang lah, lain. next itu. Ya itu tadi beberapa komentar dari Spotify dan Kang Frau hatur nuhun si Sajennya. sajennya kemarin sebenarnya bukan 2 minggu, seminggu lah lebih tepatnya. Ya. Karena yang dolar kemarin juga dibacain di episode kemarin. Can di-upload kan Arura? Minggu iya. Oh, minggu ini. Jadi posisinya udah 2 episode si Kang Frau ini ngirim traktir hatur nuhun pokoknya Nuhun, buat ngirim Kang Frau. traktir. Nah di episode kali ini kita kan kalau misalkan Sobat Sompra udah ngelihat ini ada 2 tamu yang sebenarnya kita tuh udah pernah collab bareng Tapi dulu. di tahun 2019. Enggak. 2021 Covid itu. Oh iya kan. Iya, 2021. Betul. Kapan sih? 2022 ya? Ya itulah pokoknya tapi kalau misalkan mau nginget-nginget lagi mungkin di Noise ada tuh episodenya yang bareng Saskara. Betul. Nah kalau waktu itu gak ada videonya tapi waktu itu ya? Enggak ada. Enggak ada. Gak ada audio doang. Videonya ada, kita Di YouTube. penelusuran. Oh iya betul. Nah Bukan inilah kita, saya. sosok iya bener Anda doang karena sih gak ada lagi. Pada udah enggak ada berani lagi. kan. Ya. Kalau lain kan belum ada. Farhan belum ada. Belum comeback ke Belum Info comeback. GDG. Belum orang tipu. Terakhir penelusuran yang di bus saya mah horor di teror istri. Oh kita pernah di bus ya? Iya di Pernah. bus. Oh Yang yang di harusnya bus. beres jam 10. Jam 10 jam 11. Iya, jam Baru 20. jam 11 kan jam 11 masih di makam. Masih Iya, di Pandu, betul, masih di pada Pandu. muter-muter yang lain. Aing udah ini horor. Lebih nih. serem sih itu. Ini horor nih. Ini horor nih. Udah harus gimana nih? Ya itu horornya orang di bus. Tapi enggak lah yang di bus kalau ngomongin penelusuran tetap yang di jembatan apa? Siliwangi itu. Baksil. Baksil, jembatan Babakan Baksil Sili itu. Baksil. Yang tiba-tiba itu. Yang Kun muntah kan di situ kan. Ya. Nah, kita gini. Nah, kan romantis ya. Nah, biasa kalau romantis, misalkan mau mengingat-ingat itu kita udah pernah beberapa kali collab sama Saskara. Nah, kali ini kita collab lagi dengan Saskara pasti bawa-bawa cerita-cerita yang baru-baru karena udah lama nih kita gak collab. Terakhir berarti 2002 Satu. 3. Eh, Yang 2000 bus 22. Oh, 22. 21 22. Berarti udah 4 tahun. 21 akhir kalau nggak salah itu. Iya. iya. Tapi itu ada di masih ada di Noise. Udah 4 tahun pasti perjalanan ceritanya. Kuliah mah udah lulus itu.
Iya, kalau kuliah. Kalau benar kayak nggak kayak urang. Kalau kuliah intinya mah. Tahu mana kaing, tahu. Tada, di episode kali ini sebenarnya kita cuma pengen dengar-dengar cerita baru dari Saskara aja karena mungkin selama 4 tahun menjalani penelusuran baru, terus datang ke tempat-tempat yang mungkin serem-serem. Mungkin bisa diceritain aja dari selama 4 tahun itu atau enggak yang paling baru-baru deh. Perjalanan Saskara itu kemana dan ngapain? Jujur, dari aku dulu kali ya ini. Dulu aja. Dari kalian collab kita langsung vakum ya guys. Ya, jujur. Makanya kenapa nggak ada lagi? Kadang orang tuh ngepromoinnya bingung ke teman-teman orang. Ini sama Saskara. Saskara yang mana? Ada di Twitter. Kok dit aktif ya? Iya betul. Iya, Itu emang. bingung. Menghilang kita. Menghilang. Berapa- Ada satu berapa lama dua berarti? hal. Hilangnya tuh cukup lama. Kita tuh Lama, baru lama comeback 4 tahun 2 itu bulan enggak kan? lalu. 2 bulan lalu Oh, kita baru baru 2 comeback. bulan Baru berarti. orang Saskaranya. Saskaranya. Kalau kontennya ini sering lewat di TikTok. Dari 2022 23 lah Aini tuh. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk gedein dulu Aininya. Dulu kan kalau di collab sebelumnya namanya Keisha. Iya. Masih jadi panggilan aku juga. Cuman sekarang nama Aini yang lebih dikenal. Kayak gitu. Oke yo. Tapi ntar. Itu bakal ntar salah satunya mungkin saya juga kepapar lah sama konten-konten ini yang datang ke laut. Enggak ke laut sih, ke pantai lah intinya, ke pantai terus ke gunung. Tapi sebenarnya dari Saskaranya ini 2 bulan itu kenapa mau in lagi gitu? Kembali lagi gitu. Dari Saskaranya. Aku jebak sih sebenarnya. Terjebak. Tapi kalau mungkin pada saat 2 bulan itu dia yang dijebak sama aku. Tapi kalau secara keseluruhan aku yang dijebak sama dia gitu. Iya karena Jadi siapa yang memanipulasi siapa ini? simbiosis. Emang saling memanipulasi sih. Simbiosis jebakenisme. jadi dulu tuh aku tuh sebelum kenal dia ya, perjalanan supranatural aku, spiritual aku tuh ya cukup aku aja dan keluarga yang tahu. Dan tiba-tiba datanglah pembisik Manipulator ini. Ya, datang Setan tuh, pembisik. Tio branding kan namanya, nama panjang banget. Dikenalin lah dengan dunia entertain, sosial media dan lain-lain. Masuk tuh ke dunia dia. Terus ya terjeblos sampai saat Walaupun Saskaranya nggak jalan, akhirnya tetap jalan si kontennya. benar karena udah terlanjur basah. Ternyata kerasa ada serunya gitu, ada manfaat yang bisa dirasain. Terus ya jadilah Lanjut. Aini yang sekarang gitu. Nah itu kan tadi dari sisi Tio yang memanipulasi Aini. Kalau sekarang Aini yang memanipulasi Tio Nah, apa tuh? itu. Jadi gini guys. Sebenarnya untuk konten aku selalu ngebantuin. Jadi Aini tuh udah cukup punya followers di Iya. TikTok gitu. Ainimisme gitu, cara aja Sasaka by Aini di sana udah cukup besar, dan kita tuh masih cuman berkomunikasi tentang konten dia bakal apa, bakal gimana kayak gitu. Somehow tuh ada beberapa hal yang nggak bisa ditunjukin di live-nya TikTok karena takutnya pelanggaran, karena terlalu sensitif Lain-lain, gitu. oke. Apa paus? Banyak karena kan ada beberapa Kan lagi live TikTok. siapa tuh paus, dapat betul. paus? Paling Karena mahal kan? paling mahal sama singa tuh. Nah terus dari situ kita ngerasa bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa kita showing di TikTok. Dia langsung ya udah kita aktifin lagi aja Saskara. Tuh, aku agak gimana ya bilang YouTube karena aku bilang di mana. Jadi aku tuh mau bilang YouTube tuh agak susah karena kalau di live tuh bilang YouTube aja kena ban Pelanggaran. gitu. Jadi kena Karena beda platform pelanggaran. kan. Betul. Iya, dikit-dikit kena pelanggaran. Ya akhirnya udah Jadi kontak gitu. dia. Nah jadi akhirnya Saskara tuh live tanpa ada aku awalnya tuh. ya. Jadi akhirnya dia, yo aku izin ya live di akunnya Saskara sekaligus aja katanya tuh dibanding aku bikin YouTube baru. Yaudah gas gitu. Akhirnya live-nya cuma pakai handphone, dia keliling-keliling, dia ekspedisi gitu. Dan langsung rame. Iya. Followers tuh langsung spike banget gitu. Ya, karena kan maksudnya masanya sebenarnya udah ada dulu. Betul. Iya. Cuma Ke-convert karena lah. ini ya Ditambah akhirnya lagi sama branding Aini terus balik lagi ke Saskara jadi ya Betul. Udah Nah langsung cuman ketika dia udah
live sekali 2 kali secara nggak langsung akunnya harus diaktifasi dong. Aktifin lagi. Iya, Nah iya. gitu. Oh, Nah itu terjebaknya di situ. di situ akhirnya aku dijebak. Yo ini akun udah aktif, masa lu nggak bantuin? Gitu. Nah. Jadi kita saling menjebak aja sih. Nah berarti setelah jebakan yang itu, yang pertama kali bareng lagi jalan itu ngapain berarti? Pertama bareng sama aku tuh kita pergi ke Banten. Ke Banten. Jadi Aini itu mungkin beda ya dengan Saskara yang dulu kita penelusuran, Iya, kita iya. ghost hunting. Kalau sekarang tuh Aini lebih sedikit bermoral dan berbobot mungkin. Maksud kamu dulu apa ya? Tolong harus klarifikasinya di sini langsung. Ini nama yang udah dibangun Ini tuh sedemikian. masalah IP bisa rusak loh ini. Iya, itu tuh bisa rusak ya. Kayaknya bukan lebih bermoral sih, berempati mungkin. Betul, lebih humanis aja gitu. Oh dulu 02. Dulu nggak. Manis. Iya. Jadi berkelanjutannya Saskara gimana? Gitu akhirnya kita jatuhnya lebih ngebantuin orang, lebih banyak ngebantuin orang kayak gitu, karena kalau penelusuran mungkin udah banyak kolam-kolam yang mainin ya kayak gitu. Terus Aini dengan dia suka live di TikTok, suka ngebantuin orang, akhirnya ngerasa ya udah kita core kontennya itu ngebantuin orang atau ngebantuin roh atau ngebantuin jin kayak gitu. Oh bahkan nggak ngebantuin cuma manusia, bahkan Nggak. Iya. arwah dan jin pun dibantuin. Benar. Nah itu, mereka komen di live TikTok ya itu atau, ya itu Dia makanya naik live juga gak sih? atau maksudnya nyawer gitu. taunya tuh dari mana gitu. Jangan gitu. Jadi dulu lagi gabut-gabutnya Iya. aku dan penonton aku tuh sempet podcast. Tapi bintang tamunya jin. Rame nih. Jujur menarik. Rame nih. Cuman ya suami yang nonton tuh kayak, ini istri gue kenapa sih gitu ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Nah, iya kadang nggak ada ininya kan. Iya. Jadi kayak ngomong sendiri kan. Bener. Jadi monolog. Dan yang bikin gilanya lagi dinikmatin sama penontonnya dan kayak ini podcast lagi dong sama Jin. Oh, mereka tuh masih minta tahu podcast sama Jin, tapi kita tuh bingung, takutnya kok kayak pembodohan. Kayak Ngerti gak sih? bodohan gak sih kayak Berarti konsepnya Aini nanya terus dia jawab terus disebutin lagi. iya gitu. Lucu ya. Tapi ya, ya? kadang gak monolog juga kayak Ada Q&A-nya nggak? Dari followers gitu. justru itu dari followers ya, Iya. jadi kayak nanya misalnya si penonton aku kan itu langsung live ya. Jadi Kak ini tolong dong tanya ke jinnya makanan kesukaan di sana tuh apa gitu. Ada maca. Bahkan yang Ini Dubai coklat. gitu. Dubai cuy cookie. Jadi tapi ya seru-seruan. Terkadang itu lebih menjurus ke bermanfaatnya tuh gimana pandangan mereka kepada manusia gitu. Dan bagaimana cara mereka mempengaruhi manusia, membisikin manusia. Jadi terkadang ngasih tip-tip kayak biar lo nggak dibisikin tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Tipsnya langsung dari yang ngebisikinnya. Yang dari Anjing, itu lucu, ngebisikinnya gitu. Langsung dari pelaku ya. Langsung. Kayak reportase investigasi dulu tuh. Podcast sama maling, sama copet. Iya benar. gitu. Benar. Gitu konsepnya. Pengen tahu ininya kan. Iya sebenarnya. Tukang bakso borak. Iya kayak gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau Tio bisa nyurup sih ya, tinggal kayak masukin ke Tio podcast langsung kan enak. Bisa nggak? Bisa kali sekarang. Jangan dulu. Mane masih skeptis kan? Udah nggak terlalu sekarang. Udah nggak terlalu. Karena mungkin dari penelusurannya itu masih ada pengalaman yang diterima sama dia yang akhirnya oh iya nih gitu mungkin. Tapi tadi mungkin kan balik lagi ke si podcast yang tadi, podcast ngobrol sama juri misalkan. Tapi posisinya itu kan Tio udah nggak terlibat tuh. Yang podcast. Enggak kan? Nah, Tio nih. Oh ya Bener. Kalau Rifki jago logi. Berarti posisinya setelah itu udah nggak ada lagi, akhirnya penelusuran pertama langsung bantuin orang itu. Kalau aku ya, aku ngebantuin orang. Waktu itu karena sebenarnya kan jadwal aku juga masih belum selalu available ya buat Aini gitu. Akhirnya ngerasa bahwa ada waktu yang pas, dibawalah ngebantuin orang ke Anyer. Gitu. Nah di antara kan mungkin followers kamu mungkin dari konten-konten yang udah nonton live kan mungkin banyak yang minta tolong juga mungkin kan. Sortirnya tuh gimana sampai oh ini nih
anyar dekat boleh nih. Masa gak gitu doang kan maksudnya. Atau ini kayaknya bener, ini kayaknya bohong. Iya, atau yang kayak gitu-gitunya Kan tuh. pasti ada yang cuma pingin asal komen Apakah biar dapat Benar. doang kan. ada gerdek hati misalkan. Karena Kiriana Chan anjing. Karena Iya, kan betul. kita tuh polanya room tour ya. Jadi Iya. ketika room tour, jadi sebelum dia naik ke YouTube dan ekspedisi kita datengin tuh, nanti tuh ada yang request random gitu di TikTok tuh. Terus kayak mereka memperlihatkan rumahnya, terus siapa yang sakit atau yang terganggunya. Di situ aku pasti cek secara energi dan lain-lain. Tapi Oh. ngerasa dari sini juga udah nggak baik-baik aja. Terus ngerasa ini energinya besar dan aku mampu juga untuk ngebantu, akhirnya kita ngedatengin. Tapi alhamdulillahnya karena aku bilang circle Ainisme ini tuh luar biasa kebersamaannya. Terkadang kalau toh orangnya tidak mampu dan harus dibantu, mereka tuh kayak bantu kita untuk patungan. Gitu. Kayak terakhir tuh Medan tuh kita udah ada bantuan dari teman-teman gitu. Jadi mereka donasi ke kita, akhirnya tiket kita tuh ditanggung sama teman-teman gitu. Nah, Ya karena tidak dipungkiri ini juga berpengaruh kan, maksudnya jarak, Iya. biaya. Walaupun misalkan emang niatnya mau nolong, kalau itunya nggak ada ya susah juga kan. Dan alhamdulillahnya sih nyebrang pulau terus kita teh. Kebanyakan kasusnya apa sih? Kebanyakan bermacam-macam, tapi yang jelas kasus-kasus ini tuh bermula dari mental. Kenapa? Dari mental karena roh makhluk jahat atau energi jahat, mereka tuh butuh ruang untuk masuk ke dalam diri kita. Ruangnya tuh apa nih? Kekecewaan, depresi, kesedihan. Nah, mereka tuh masuk di energi itu. Makanya yang harusnya sedihnya segitu jadi banyak Berlebihan. banget berlebihan gitu. Dan Marahnya harusnya biasa jadi berlebihan. nah, jadi keras. Ini sarkas siapa ini? Ini pasti sarkas. Aing tahu anjing. Aing tahu. Kenapa harus bereaksi? Aing tahu. Banyak orang ya. Sampai berdiri lagi. Banyak orang ya. Ya orang-orang. Gitu. Nah, dan kerasukan ini tuh tidak harus makhluk yang merasukin kita. Terkadang amarah juga merasukin kita. Jadi kalau orang Sunda mah ambek kapegung saya mah cenah gitu. Oh berarti ya mereka tuh ya kan selalu ada yang ngomong jangan kebanyakan bengong atau jangan kosong. Ntar pasti gampang kemasukan. Iya, karena mereka masuknya di situ. Mengisi celah-celah itu Nah, sebenarnya. satu itu ternyata duanya pasti tidak hanya sesederhana itu gitu. Terus misalnya yang di Medan ini itu udah jelas tuh masalah mentality gitu, maka dia bisa dikuasain sama makhluk jahat. Tapi pasti ada kegiatan supranatural di rumah itu yang dilakukan, dan ketika dia menuntut sesuatu dia mencari siapa nih yang paling lemah Oh, di sini. make sense. Oke. Ya, misalnya ada yang nyuguh lah di rumahnya gitu ya. Misalkan bapana nu kosong budakna. Nah, Bapak Bapaknya nu kosong budakna kan. Iya bapak nak. Bapana nu kosong budakna ya bisa jadi kena ke anaknya Iya. gitu. Karena yang mental atau ya Yang mentalnya agak bermasalah ya anaknya. yang tidak kuat lah. Yang Iya. gak stabil. Ah itu. mereka tuh banyak nyari ke orang-orang yang tidak stabil mentalnya. Makanya kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa, mereka tuh kayak diem di situ. Untuk kayak jangan sembuh nih gitu. Oh standby. Standby mereka. di tempat-tempat, bukan rumah sakit jiwa doang, di tempat-tempat yang kalau di rumah juga kalian ada yang mentalnya kelainan, standby mereka gimana caranya mempengaruhin. Cisarua berarti. Cisarua. Ekspedisi nih ke sana kayaknya. Itu kan rumah sakitnya aktif ini. Mau menang tuh si Aktif Aing. mau menang eta mah. Makanya suka ada yang bilang kayak gini ya, awas itu apa sih yang suka dibilang tuh kalau buat orang-orang yang punya kelebihan tuh disebut apa sih kelainan mentalnya? Oh skizo. Nah, skizo. Skizo. Nah, justru dia skizo nih. Jin-jin itu tuh seneng sama orang-orang skizo. Dipengaruhin ilusi-ilusinya tuh si jin itu tetap bisikin yang aneh-aneh gitu. Ini tapi mentalnya makin ngaco sih. Makin ngaco. Jadi sebenarnya ini mah kasarnya ya. Benar. Gak bisa, mereka tuh tidak bisa mempengaruhi yang keadaan lah, harus yang kosongan. Iya. Jadi
alangkah baiknya psikolog, psikiater tuh bekerja sama dengan orang-orang yang memahami energi-energi ini. Karena ini bisa beriringan kok. Jadi nggak bisa saling menjudge, nggak bisa saling menuduh. Padahal kemampuan kalian dan kemampuan orang yang bisa mencek energi itu bisa bareng-bareng. Kalian menyembuhkan secara mentalitinya, kita menyembuhkan energi-energi yang masuk ke situ. Sama kayak ini mungkin ya, ada pengobatan alternatif kayak gitu sama medisnya gitu. Benar. Itu tuh dilakuin sama Saskara sama Aini sih. Kayak beberapa kasus sebelum yang ada akunya, Aini itu kalau udah ngebantuin orang secara mistisnya, dia bakal ngoper ke psikolog atau ke psikiater. Kayak gitu. Jadi nggak langsung sebatas beresin mistisnya. Karena pasti ada dampaknya ke mental. Karena Makanya pasti kita kalau nyari. misalkan mungkin ya, kalau misalkan nggak dibenerin mentalnya balik lagi Baik mungkin. lagi, ruangnya masih ada kan di situ. Ya bisa jadi makhluknya yang ini udah nggak ada nih, tapi makhluk yang lain masuk. yang masuk gitu. Jadi terus-terusan tuh. Benar. Kalau aku ada pertanyaan, kalau misalnya di berapa persen itu teh beneran gangguan jiwa karena emang mentalnya rusak, berapa persen yang diganggu ditambahin sama makhluk? Tergantung kasusnya apa. Misalnya gini, dulu misalnya secara masa lalunya keluarganya pesugihan misalnya tuh. Oke, Nanti KDRT. ketika nagih janji, Oh, masih pesugihan. Kalau lompatnya ke KDRT sih. ada apa nih gitu. Terus nanti tuh ada istilah nagih janji gitu karena turun temurun itu. Nanti dia tuh cari mana nih mentality yang nggak bener. Berarti kan itu udah jelas ya. Kayak dampaknya tuh bisa 60 Gitu. 60 bukan 40 mental, 60 yang magicnya gitu, energinya. Kayak gitu. Tapi kalau menurut aku kejadian-kejadian di zaman saat ini ya dibanding zaman dulu ya. Karena kalau zaman dulu tuh udah jelas ya praktek-praktek seperti itu tuh Luas sangat banget ya. melekat Iya, ya. Mental ya? Benar. Cuman kalau zaman sekarang tuh mental dulu. Oh iya. Baru karena- keserang Betul. gitu. Tapi posisinya ya mendingan apa ya maksudnya? Makin ke depan tuh makin banyak kasus-kasus gini karena makin banyak orang-orang yang ininya mungkin. Yang ininya apa ininya? yang mentalnya Mentalnya rusak gitu. Yang karena ininya diituin kan. iya Iya. jadi ituin. Jadi justru yang aku takutin tuh justru anak-anak zaman saat ini yang mentalnya maaf, yang gampang goyah karena mereka tuh masuk ke orang-orang yang seperti itu. Tapi meskipun gampang goyah, anak sekarang tuh lebih aware soal mental loh. Ini nilai plusnya itu. Nilai Iya. plusnya itu, Tapi in this iya. condition bro. Rupiah menguat. 20.000 bro. Bro, anjir. Ya itu ya yang jadi masalah kan itunya. Dari sisi itunya. Gimana tidak stres anjir. Tapi berarti kan penelusuran ini berarti udah berapa kali dari kan kalau misalkan yang live mah pasti ditolonginnya secara live aja kan, diliatin mungkin atau Kadang-kadang kita turun ke enggak yang live-nya yang kalau yang pas di live Yang room tour. yang room tour yang di live itu paling cuma ngeliatin oh di sini ada ini ngejelasin doang. Aku tidak memakai pengobatan jarak jauh. Jadi kalau toh itu harus diobatin, aku harus langsung karena kalau pengobatan jarak jauh aku ngerasa bahwa itu masih tipis dan takutnya Oke, jadi oke, fitnah. oke. Jadi itu tuh dekat banget sama kita menuduh, memfitnah, apalagi makhluk-makhluk Oke, seperti oke. ini tuh sering banget difitnah sama kita gitu. Kita keseleo di depan pohon besar, waduh, gitu padahal emang dia aja yang ceroboh kayak gitu. Jadi aku lebih suka langsung. Kalau toh emang dia harus dari jauh, aku tuh pakai metode ramuan rempah-rempah. Dikasih resep lah. Kasih resep. Karena zaman dulu tuh ada yang namanya kelor, bidara, cempaka, cendana yang penolak bala itu bisa kok dilakuin saat ini gitu. Tapi sayang ya. Kelor berarti daunnya mandraguna itu. Iya. Penyakitnya banyak yang bisa diobatin sama Bener. kelor. Betul. Iya, Bagus daun kelor tuh. banget. Cuma Dewa pahit. itu. Yap, pahit. Pahang. Berharap jika Dubai Ciwi badannya. Tapi agak promosi sedikit, ramuan yang aku racik tidak akan pahit. Meskipun itu dari jamu. Jualan herbal sekarang. Dikasih apa? Sama You Green Tea Less Sugar. Bisa aman itu. Tapi berarti kan kalau misalkan akhirnya perlu ke sana, akhirnya kemarin udah ke Anyer, udah ke mana? Medan. Medan Sebenarnya 2 kali. udah ada 7 sampai 8 Iya. orang lah yang kita tolong Yang dari udah akhir ditolongin. tahun. Kalau misalkan mau merating yang paling parah itu yang mana? Dari kasusnya. Tapi Dari- nggak usah sebutin kotanya.
Sebut kota juga sebenarnya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya udah kalau Nggak nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau aku sih ngerasa Medan. Medan. Ya. Medan, baru banget itu ekspedisi terakhir kita. Itu tuh Medan yang cukup membekas ke kita sampai kita ngerasa ada beberapa hal yang ngebikin kita sedikit gampang ke recall memori itu. Jadi kayak gampang sedikit traumatis lah kayak gitu. PTSD lah ya. Sedikit sih ya. Yang mana rasain apa berarti kan mana ikut ke sana kan? Ikut. Jujur kalau dari aku mungkin tidak melihat hal-hal yang begitu seram seperti yang Aini lihat gitu dengan matanya gitu. Cuman hal yang paling menakutkan adalah ketika kita harus tinggal bareng sama pasien gitu. Ini lompat ceritanya nggak apa-apa lompat-lompat. Nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin aku cerita dulu sedikit. Di Medan tuh kita ngebantuin salah satu narasumber kita namanya Bang Ridwan. Bang Ridwan ini tuh suka dapat bisikan-bisikan karena beberapa hal yang awalnya kita belum tahu. Jadi itu tiba-tiba suka teriak. Tiba-tiba matanya melotot, rahangnya. Wah, tahu tebel, suka teriak gitu. Banyak lah ya kayak gitu. Bukan di Medan itu di Jogja. Nah, ternyata itu tuh ada bisik-bisikan sampai akhirnya dia tuh kalau malam hari selalu datang ke rumah warga, ngetok-ngetok Ketok warga, pintu. minta untuk ditemenin tidur atau enggak kalau dia ngerasa parah, dia minta untuk dipasung. Ngeri amat tadi. Setiap malam ngetokin pintu warga. Bayangin, setiap malam ngetok pintu warga dan minta ditemenin. Kalau toh itu nggak dibuka tuh dia teriak-teriak di rumahnya. Ngamuk. Tolong gitu. Pada akhirnya pasti ada yang keluar. Dan hebatnya di Mandoge ini, desa Mandoge, mereka kebersamaannya kuat. Solid banget. Solid. Sangat. Tapi di desa sana nggak pakai dolar kan? Enggak Nggak pakai dolar kebetulan. Kursnya pakai iPhone. Barter. Berarti kan desa. Yang rumahnya mungkin agak sedikit berjauhan mungkin ya. Jaraknya. Cukup berdekatan sih. Oh bukan yang kayak misalkan satu rumah agak ada tanah kosong. Ada beberapa, jadi ada beberapa yang nempel, ada beberapa yang berjarak. Nah intinya tuh desa Mandoge ini tuh sekitar 3,5 jam sampai 4 jam dari kota Medan. Oh, anjir jauh. Jadi emang masih jauh lagi gitu, kabupaten dia kabupaten ya bentuknya? Ya. Desa lah jatuhnya bentuknya. Ciwidey-nya lah ya. Ya mungkin. Ya, mungkin. Banyak kebun. Kebun sawit. Iya. Kebetulan sawit. Iya. Medan masih Iya sawit. pasti saya. Ciwidey kan kebun teh. Iya. Iya. Ya, ini kebun sawit. Semoga tetap teh ya. Kita Semoga doakan. tetap teh. Berarti sih kalau jadi sawit anjing sih. Anjing sih. Kalau pas penelusuran itu ngelihat si siapa? Mas Bang Ridwan. Bang Ridwan itu dia ngetok itu pingin ditemenin doang, tok. Iya. Cuma pingin Karena ditemenin. dia ketakutan di rumahnya. Parah gitu ya. Karena dia melihat sesuatu yang menyeramkan secara energi dan memori-memori yang apa ya yang pernah terjadi di rumahnya. Ya dan itu tuh ke-recall terus tiap malam dibisikinnya tuh dikasih visual kayak gitu. Iya. Akhirnya tiap malam tuh dia mungkin kalau bahasa psikologinya berat banget ya. Suka manic gitu mas. Suka teriak-teriak tiba-tiba kambuh kayak gitu. Dan gak kekontrol. Dan rata-rata ketika teriak-teriak itu ngomongin 7 dosa besar. Selalu 7 dosa besar gantian. Kayak gitu. Dan yang lebih seremnya lagi tuh dan menurut aku nggak masuk akal. Dia tuh sempat melakukan adegan ininya. Self harm. Ya. Dan itu tuh hampir 50 46 jahitan. 40 46 46, 47, 40 sekian pokoknya. Lupa. Oh 47 gak sekian lah ya 50 kurang berarti ya. Ya berarti betul. Terus 50 parah. dalam waktu 3 sampai seminggu 7 hari ya. 7 hari semua beraktivitas lagi dan langsung kayak rapat. Oh gitu. Jadi dia tuh tipikal yang kadang bisikannya tuh adalah mencelakai dirinya sendiri. Jadi nggak pernah mencelakai orang lain, Mas. Oke. Mencelakai dirinya sendiri, makanya kenapa dipasung karena takut mencelakai dirinya sendiri. Dan ketika dipasung tuh harus dibantu sama 3 sampai 4 orang dewasa yang badannya tuh Gede-gede lah. gede-gede Bahkan gitu. katanya 4 orang dewasa juga Masih sulit, kewalahan. masih kewalahan tenaganya Kayak gitu. tuh Tapi si Bang Ridwan ini postur tubuhnya gimana? kecil, Kecil. kurus iya karena Lebih tinggi dibanding aku, tapi lebih kurus, jauh lebih kurus. Karena udah ke ini mungkin jadi badannya makin kurus. Habis. sama makin Kikok kurus. juga kurusan Bang Ridwan. Nah ini gambarnya Kikok Gambar. gitu. Kurus. Transisi. Transisi. Ya lebih kurus banget, tapi powernya katanya ketika udah jadi Wah, susah dikontrol sama 4 orang. Tapi
Tapi maaf sebelum itu, nah kalian bisa dapat klien si Bang Ridwan itu tuh dari mana? Klien Apakah dari tapi. live? Jangan sebut klien Bukan anjir. klien, apa namanya? Pasien. Dokter. Maaf, klien lagi anjing. Pitching dulu itu. Iya, ya. Nggak ada Ngasih decknya deck. mas. Betul. Decknya. Kita review decknya nanti. Iya, kita review dulu ya. ACC enggak nih gitu. Karena room tour, jadi kita tuh random. Terkadang misalnya kalau Bang Ridwan ini setahu aku dia tuh ada satu live yang emang viral lah live-nya. Terus pada nge-tag aku, "Kak ini cekin dong, cekin." Yang akhirnya kita cek, oh ternyata ini emang harus dibantu gitu. Oke, jadi kalian nah dapatnya tuh berarti dari Room Room tour? tour. Jadi ada Atau yang enggak, ya. ya. Jadi di sama Noge tuh ada beberapa konten kreator live stream juga Oke. sebenarnya. Tapi mereka tuh yang Enggak itu cukup sering lah. tinggi. Jadi aktif kok warga di sana tuh. Dan itu tuh kayak bentuk mereka nemenin Bang Ridwan malam-malam. Mereka tuh ngisi kegabutan dengan salah satunya live sambil kayak gitu. nge-live, Oke. Akhirnya nyampe lah. nyampe Nyampe lah gitu. informasinya. Saskara gitu kan. Ya. Nyampe ke Aini akhirnya ngelihat kayaknya kita harus berangkat deh ke Mandoge. Kalau sebelum ke sana, pas yang dilihat dari ini apa yang pas live-nya? Pas yang Aini dilihat pas waktu di pas live. aku Pertama kali live. Aku tuh ngeliat tuh pasti ya dari energi. Terus oh ya, jadi waktu ditanya sama aku kok bisa kayak gini gitu. Kalau aku tuh meskipun tahu sesuatu, tapi aku tetap logis karena menurut aku informasi yang paling valid itu pada saat itu ya mereka yang langsung tahu gitu. Yeah. Jadi ketika ditanya katanya Bang Ridwan tuh melakukan pemanggilan hodam tapi belajarnya dari YouTube. Pemanggilan kodam yang datang kodim. Tuh. Beta mah pakai WA. Tapi ketika aku lihat energinya Bang Ridwan ini tidak sesederhana itu gitu. Gak mungkin ini cuma sekedar pemanggilan hodam. Ketika lihat rumahnya ini energinya besar. Tidak, dan untuk memanggil energi besar itu tidak sesederhana kita ke YouTube terus manggil atau sebut-sebut terus ke kaca. Enggak, ini pasti ada sesuatu hal yang lebih besar. Tapi kan dibanding kalau itu. misalnya yang hodam itu mah asumsi mereka kan. Nah. Asumsinya mereka karena pernah mungkin belajar pengen manggil hodam di YouTube. Iya. Akhirnya jadilah seperti itu. Karena Tapi pertama kerasukannya itu mas. Dari situ. Kalau nggak salah tuh ya Bang Ridwan lagi ngecek kodam di salah satu coffee shop di sana. Di cafe gitu. Terus kesurupan, coba dibawa ke rumah. Di coffee shop. Iya, Coffee shop. ih. Sebenarnya kayak coffee shop di atas rumah gitu. Americano. Ya. Ada Master Scott di sana. Mintanya Americano. Dengan musik, katanya dengan musik apa Ya. gitu, karena itu salah satu adalah istilah tuh jaranan gitu ya. Iya, Jadi mereka tuh melakukan itu di satu coffee shop itu. Terus kemasukan dibawa ke rumah, dicari orang pintar nggak keluar. Enggak keluar. Jadi nggak keluar. Gini Makanya ceritanya tuh yang pertama keluar, ternyata yang masuk kedua nggak keluar. Ganti-ganti gitu. Iya. itu titik pertamanya katanya. Tapi Yang pertama makanya keluar kenapa opening asumsinya act, itu kan. Betul. Nah, kenapa Kenapa asumsinya asumsinya itu. itu? Anjing, untung itu lagi tutorial kodam aja. untung di YouTube. Iya, coba tutorial dalgona. Kesurupan. Kesurupan aja. Dikocok terus. Dari situlah akhirnya kenapa berarti berapa lama dia ini dari mulai si 4 hodam itu? tahun. Dari 2022-23 kalau nggak salah. Dari dalgona, iya dari dalgona Pas lagi itu. covid anjing itu. Pas lagi dalgona itu. Gabut gue ngapain ya? Bener itu lagi zaman Pas lagi covid. dalgona itu. Bener anjing. Ngapain ya? Dalgona udah, es kepal Milo udah apa ya? Kodam lah. Buat circle ainisme yang masih anak SMA tolong. Itu 4 tahun. 4 tahun dari awal kerasukan. Iya, 4 tahun. Gimana rasanya? Capek ya. 4 tahun kayak gitu terus. Iya. Katanya hampir tiap malam kayak gitu terus. Iya. Makanya kan pasti ngaruh ke mentality dia Betul, kan. betul. Jadi kita tuh masih berusaha untuk dia tuh masuk ke yayasan. Oke. Fisik juga mantengnya kenapa kecil juga ya gara-gara Iya, itu. lukanya Kita banyak. diliatin before afternya kok. Jadi before itu dia emang kayak sebut merek nggak apa ya? Sebut orang. Demian yang Sarah Wijayanto suaminya. Demian. Demian, ya. Mirip banget. Beneran mirip.
Dan seberisi itu gitu. Terus tiba-tiba setelah sampai sekarang kurus banget sampai rahang tuh kelihatan. Kering gitu. Kering. Umur berapa sih? Aduh kita lupa. 32 lebih lah mendekati 40. kayaknya. Pokoknya tuh sampai apa ya? Fisiknya tuh banyak banget luka jahitan. Jahitan. Karena melukai Pipi. diri sendiri itu Iya. ya. Betul. Pernah katanya banyak cerita sebenarnya. Tadi kan leher ya. Pernah dia tuh udah dimasukin ke rumah sakit jiwa. Terus lompat dari lompat dari tempat tidurnya, lompat ke bawah, kepalanya bocor. Akhirnya rumah sakit jiwa nggak nerima karena kan percobaan Bunuh diri bunuh juga. diri gitu. Di situnya. Terus pernah katanya lagi dibonceng, terus lompat Ketruk. ke truk, ditabrak truk dan Gak meninggal. Gak meninggal, apa-apa, tidak luka. Anjir. terus lukanya 3 hari 7 hari itu udah bisa aktivitas lagi. Jadi yang dilihat oleh ini katanya emang ada sosok yang pingin Ya, jadi dia tuh pingin kesakitan tapi disembuhin lagi sama dia, dikesakitin lagi disembuhin lagi. Berarti tujuannya nyiksa dong. Nyiksa. Bukan kalau bunuh diri kan ya udah Nah, gitu kan. Kalau dia enggak menyiksa. Anjing, ngerikan guys, 4 tahun loh. 4 tahun. Tahun jadi masalah tuh. makanya dipasung biar tidak melukai diri sendiri gitu. Gue gak kebayang sama sekali kayak anjing 4 tahun mana percobaan bunuh diri gitu aja. Betul. Dan 4 tahun Iya. rumah kalian diketok. Nah, lagi tetangga sebagai lagi. tetangga kan. Iya. Tapi untung solid sih tetangganya. Dan keluarganya juga kebayangkan yang nemenin tidur dan lain-lain gitu. Kasihan gitu. Keluarganya udah berjuang cukup lama juga buat Iya. nyelamatin Bang Ridwan gitu, udah banyak caranya. Tapi akhirnya bisa sampai sekarangnya karena kerjasama keluarga dan keluarga Mandoge. keluarga. Gitu. Jadi kalau keluarga doang nggak akan benar gitu. Mm-mm. Tapi untungnya keluarga dan warga tuh Keluarganya solid. Solid. bantuin. Nggak, pertama pas orang denger dipasung itu dikirain tuh emang keluarganya yang masung kan banyak tuh ya yang Ya. keluarga yang masung karena emang udah nggak mau ribet aja kalau dia ngamuk nggak mau gangguin orang gitu kan. Iya. Ternyata emang dianya Dia sendiri yang minta Iya, dipasung. betul. Iya. Dia sadar kalau dia tuh mau ada kalau mau something jadi gitu gitu ya. ya. Mungkin saking lamanya dia tuh jadi tahu tanda-tandanya seperti apa. Oh, udah tahu. Gitu. Wah nongol nih gitu. Tapi gue. Kayak awalnya Hulk berarti. emang dipasung sama keluarga ya, tapi kayaknya dia tuh ini yang terbaik apa yang dilakukan keluarga. Jadi dia akhirnya yang meminta. Oke. Dan sebelum kejadian tuh Bang Ridwan tuh gitaris loh Han. Gitaris. Kenapa kalian harus cari slohan? Bukan pesulap katanya tadi. Nggak, soalnya kan mana musik jago, mental tidak stabil. Hati. Itu arahnya Han. Ada kesamaan di situ sebenarnya. Tapi akhirnya setelah dengar cerita itu kan mungkin dari awal udah dikasih tahu dulu kejadian-kejadiannya yang dilihat itu apa pas datang benar-benar datang ke sana. Sebenarnya kalau ditanya kejadiannya sebenarnya kebetulan di YouTube kita yang bakal tayang juga kita nggak ngasih tahu kejadiannya sebenarnya oke. karena ini tuh sensitif banget banget, tapi ini menyangkut leluhur dekat, perjanjian untuk mencapai sesuatu. Ternyata udah dikasih tahu dampaknya seperti ini dan ditanda tangan ibarat diokein. Sama keluarganya. Atau sama- Leluhur yang Leluhur Ya, dekat. maksudnya keluarga. Kan leluhur kan keluarga kan sih? Betul. Nah, Gitu. Jadi ada perjanjian vertikal aja dan dampaknya salah satunya itu ke adalah Bang Ridwan. salah satu ketakutan orang. Orang nggak tahu di atas orang ngapain, takutnya kena ke orang. Benar. Nah, kalau itu ada ininya nggak sih kira-kira yang kalau bisa kan kita nggak tahu ya di atas ngapain ya. Maksudnya leluhur kita ke atas ngapain Bisa gitu. nge-track back MOU-nya nggak? Iya maksudnya. Ya gitu. Benar, tapi emang ternyata banyak hal juga yang terjadi seperti itu. Cuman kalau kata aku satunya kita tetap waras. Karena bagaimanapun perjanjian itu sekuat mungkin kita harus waras. Iya intinya mah. Betul. Itu salah satunya. Mereka itu mencari celah kan. Kita cari cara untuk tidak memberikan celah ke mereka. Iya. Itu sih. Itu. Tapi rata-rata emang gitu loh. Ya, mungkin yang aku ikutin ya, rata-rata tuh perjanjian vertikal dari leluhur-leluhurnya. Banyaknya kayak gitu. Banyaknya gitu. berarti yang banyaknya parah tuh emang ada sangkut pautnya sama ilmu dan lain-lain mungkin ya. Benar. Bekerja sama bekerja lah. sama lah. Iya, mungkin. bekerja sama. Tapi tidak semua leluhur kita seperti itu ya. Iya. Cuman banyak juga gitu yang melakukan sebuah kerjasama dengan makhluk-makhluk Negatif, yang ya. negatif yang meminta tumbal Entah berkelanjutan tumbal, lah apa ya. gitu. Nah, pengetahuan ini nih. Kita apa ini dari orang awam aja ya, pertanyaan orang awam. Ada tingkatannya nggak? Misalkan itu adalah buyut saya. Buyut berarti berapa tingkat ke atas sih? 2.
Enggak lah. Tiga Tiga. tingkat. Bapak, kakek, buyut Buyut, kan. ya. Nah itu ada ininya nggak mungkin cuma turun sampai ke bapak misalkan 3 turunan berarti kan? Ya. Atau emang bakalan blast terus kalau emang nggak diberesin sih itunya? Sebenarnya istilah 7 keturunan tuh mungkin cuman sekedar kayak bahasa doang ya, Oh, 7 iya. keturunan. Tapi kalau kata aku selama ada yang namanya seumur hidup, maksudnya seumur Oke. hidup sampai gen yang itu juga tetap bakal terjadi. Tapi kalau kata aku semesta tuh punya cara menyembuhkan sendiri. Oke. Jadi kita juga tidak akan, maksudnya ada cara semesta untuk menghalangi itu. Kita punya Tuhan, kita punya kuasa Tuhan yang itu tuh meminimalisir, tapi tidak hanya semesta dong yang mengobatin Iya betul. diri kita. Cuman kalau udah perjanjian sama mereka tuh terkadang ya kontraknya sampai Ya itu dia kontrak di MOU-nya tuh nggak jelas Chan. gak jelas. Ada satu yang seumur hidup yang sampai anak ketiga nggak Karena apa-apa lah. dulu kan Iya. materai aja nggak ada. Gak ada. Emang. Klausul-klausulnya nggak jelas itu. Iya. Emang. Jadi emang Nggak, kadang kan juga susah. kadang kalau misalkan dengar kayak cerita Bang Ridwan ini ya, banyak kasus itu yang kejadiannya itu ketahuan karena udah kejadian. Benar Jadi banget. ketahuan kalau ternyata leluhurnya itu ada Nggak apa gitu. Emang sih emang rata-rata kayak gitu. Cuman yaitu salah satu cara untuk kita tidak menerimakan karma leluhur itu tuh kita harus melakukan pembersihan. Tapi pembersihan di sini tuh tidak hanya sekedar energi, tapi mentality kita tuh harus dibersihin juga. Makanya kalau mungkin di agama Hindu tuh ada melukat untuk melakukan sebuah pembersihan. Melukat. Melukat gitu. yang di Bali. Bali. Iya, untuk melunturkan karma-karma leluhur dan lain-lain gitu. Nah, terkadang juga kan kalau jin itu bisa mati kalau dibunuh. Terkadang ada yang tiba-tiba kontraknya selesai ketika jinnya mati. Tapi kalau jin itu masih hidup dan masih terikat, dia tuh bakal terus mencari celah untuk memasuki keturunan-keturunan yang udah kontrak mati sama leluhurnya. Karena masalahnya umur Betul. jin tuh panjang Benar. guys. Nah, gimana sih caranya kontrak mati ini maksudnya kontrak ini selesai ya harus dimulai dari kita. Harus ini putus dari kita gitu. Iya. Seperti itu. Tapi rata-rata yang kita datengin, yang aku dapetin, mereka tuh rata-rata mencari kekuasaan atau enggak kekayaan, betul. Nah, Rata-rata ke sana. Rata-rata. Tapi ujung-ujungnya mereka tuh habis untuk memberesin permasalahan perjanjian dia yang berdampak ke keluarganya. Entah keluarganya sakit, entah apa. Ntar tuh uangnya habis lagi situ. habisnya Dia di habis. situ. Kayak gitu. Iya. Karena agar dia minta lagi kan. Iya. Bener. sebenarnya. Bahkan kita tuh malah jadi tekor gitu. Mungkin tujuannya walaupun awal minta oke dapat tapi kamu bakal jadi budak seumur hidup nih. Si jin ya, budak si jin ya kan. Ya namanya bisnis mah nyari keuntungan. Iya. Chan? Iya. Tapi itu mah rentenir. Iya makanya. Iya, minta ke rentenir kayak minta ke rentenir kan. Bunganya lebih gila. Iya. Dan daripada tidak ada hijau. pesugihan yang baik gitu. Kalau ada yang baik semua kaya. Kayaknya aku juga melakukan itu. Jangan gitu, dukun aja yang sebagai mediator ngelakuin. Karena kan gak mau ya. Iya. Kita mah kayak mikirin Betul. ngapain seorang dukun gitu. Ya udah dia kalau Ngebantuin mending diri sendiri iya ya. mending buat diri sendiri Iya. dong. Kayak misalnya Gunung Kawi ini. Ada tuh misalnya abah-abahnya. Lah abah-abahnya mendingan dia sendiri kan yang Bukan ke Gunung abah, Kawinya. Mbah. Ya. Mbahnya. Kayak dukun pengganda uang. Kenapa gak uang sendiri yang Aja digandakan? digandain ya. Gak Kil, kayak itu ada jawabannya Kil karena dia nggak bisa ngegandain uang sendiri. Itu kan waktu itu. Pinjam dulu ke orang aja. Enggak, akhirnya kan dia harus nyari lagi dukun pengganda uang. Dukun pengganda uang ini harus Kan ketemu nggak lagi boleh dukun uang pengganda sendiri. uang. Terus aja. Gak boleh uang sendiri kan. Orang temenan sama si Farhan. Han, orang gandain uang mana ntar 50-50 kan beres. Gak bisa gitu, Kan gak bisa uang gitu. sendiri. Gak bisa gitu. Aneh klausulnya. Tidak emang aneh. Orang bisa gandain uang aneh itu. Tapi terus dapat uangnya dari mana sih dukun-dukun itu ya? Nah, Ya itu salah yang satunya pertanyaan. dari mahar. Salah Oke. satunya dari ya kekuatan yang diberikan sama iblisnya gitu. Oh. Jadi sebenarnya tuh yang didapatkan dukun itu tuh bukan berupa Bukan materi, uangnya, berarti. enggak. Mereka tuh minta kekuatan biar kekuatan ini bisa nyiptain uang. Nah, sedangkan kalau iblisnya dia butuh pasien dukun ini untuk menyembah dia gitu. Oke. Oh Kembali iya lagi. iya Nah. paham Itu paham sih. paham. Agen dia mah jadi agen. Nah, orang Jadi ketiga middleman dia. middleman. Gak langsung fresh money lah istilahnya. Enggak, jadi kasih kekuatan, dikasih cara, dikasih sedikit masa depan misal ke dukunnya nanti kamu bagusnya ini ya gitu.
Cuman dengan syarat sini orang-orang. Oh jadi lebih kayaknya kamu ntar bisnisnya ekspansinya ke sini. Iya, gitu. Oh bukan directly langsung tring ada uang gitu. Enggak yang tiba-tiba dikasih langsung dicublik, enggak. Ada prosesnya. Magic pun ada proses. Ada. Betul. Gak instan. Mungkin ada yang kayak gitu, cuman itu nipu orang gitu. Nah, kayaknya sih. Skema Ponzi dong. Emang nipu aja. Itu orang kurang pinter berarti. Pinter Kan nipu, lah. oh iya. Enggak, karena nipunya orang yang lebih kurang pinter dari dia. Dan maraknya tuh dari perjanjian dukun antara iblis tuh hipnotis. Hipnotis yang mereka bisa tuh. Hipnotis Bandung. Komunitas ya. Iya. Satu-satunya komunitas yang nggak inget dia punya komunitas. Karena pas Terhipnotis. ketemu, saya hipnotis lupa. Iya. Tapi hipnotisnya beneran kan ada ya, bukan yang secara magic, itu tuh bener-bener pakai energi dia tuh jadi kayak nurut. Kayak kamu datang Gendam. Nah, gendam. Bener banyaknya tuh gendam. Wow. Itu. Cih. Jadi pesugihannya dukun tuh harus membawa orang ke iblisnya. Karena iblisnya butuh afeksi. Ya. Si dukunnya jangan senyum-senyum mas. Word of affirmation. Karena si dukunnya butuh downline. Butuh word affirmation bener. Love language-nya itu ya. Love language-nya itu. Anjing butuh down. Balik lagi orang mau nanya yang tentang Medan, berapa hari kalian di sana berarti? Kita tuh berangkat tanggal 6 pagi itu udah di sana. 6 Terus kita April berarti ya? Enggak. Mei, baru-baru ini kan ya? baru Mei. Kita pulang tuh tanggal 10 pagi. Oke. 10 pagi 4 itu udah hari lah. flight ke Ya. Jakarta. 6 pagi. 4 hari di Mandoginya. Berarti 4 hari di 6, sana. 7, 8, 9. Ya 4 hari di sananya. Tanggal 10-nya kita udah di Medan. Kalau misalkan emang Sobat Sompral penasaran sama perjalanan mereka di Medan, bisa dicek nanti ada di YouTube-nya Saskara. Ya. Betul. Saskaratin. Ya. Saskara Betul. Team. Semoga udah beres ketika ini tayang. Ya ntar aja tungguin aja pasti bakal Kita ada. lah. lombain juga ngedit nih anjing. Kamu dulu aja deh Mas. Beberapa harinya nanti saya. Kan kita ada satu stok lagi ya sebenarnya Oh episode. iya. Buat minggu ini kan. Iya jadi ya minggu lah. Ini kudu minggu beres bangke. Nah pertanyaan lagi. Hal yang paling serem pas lagi penelusuran di Medan apa? Itu Aku bisa nebak pikiran kamu. Seremnya bukan harus serem harus serem hantu atau Iya, justru itu. karena kan penelusuran tuh ya nggak jauh sama mungkin ini di sana kan pasti ngobatin dan lain-lain. Kalau ini kan tahu apa yang Ya, harus tahu. dilakukan. Wah, benar. Kalau Ini dia aneh kan nih. apa? Tio juga tahu apa yang harus dilakukan megang kamera. Iya. Tapi jujur pas megang kamera itunya beruap. Panas banget di sana dan gua nggak nge. Oke. NDG nggak dicabut. Nggak ada ending. Filternya nggak. Nggak ada. Oke. Oh lupa kameraman ya. Oke, hal yang paling serem buat aku dulu kali ya. Iya. Mungkin Ain itu aman. Oke, hal yang paling Sama kok menurut aku. hal yang paling seremnya sama. Karena menurut aku kenapa sama? Kenapa sama? Karena seremnya untuk menghadapi jin tuh kayak udah biasa gitu. Tapi beda kalau ketika kita menghadapi manusia. malah sama manusia ya. Nah, Manusia. benar. Jadi long short story itu kita tuh ngelakuin beberapa ritual. Ritual pertama tuh biasanya kita untuk ngecek dulu kayak gitu ya. Kalau bisa beresin. Tapi kemarin tuh di Mandoge kita nggak langsung ngeberesin karena kita harus tahu dulu siapa yang ngisi, apa motifnya dan lain-lain gitu. Jadi kita tahu cara ngelawannya seperti apa. Nah dari situ tuh kita akhirnya tidur di salah satu rumah masyarakat Olahraga, di situ. Kita lagi prepare untuk backup kamera dan lain-lain. Tiba-tiba ada suara anjing yang ngegonggong sampai ngelolong gitu. Serem banget sih itu. Serem suaranya. banget. Itu tiba-tiba banget kita ngerasa karena tadi itu kita ritualnya harusnya di dekat mata air. Cuman mata air yang kita janjikan untuk datang ke sana tuh cukup hiking, trekking dan berbahaya ketika kita bawa bang ritualnya. Balik. Takutnya kenapa-napa di jalan, Ya. takutnya Takutnya lompat loncat apa. kek. Iya, sedangkan kiri kanannya tuh jurang, terus sedikit Jurang. lewat jurang gitu. Jadi akhirnya kita nyari cara gimana caranya ritual yang dekat-dekat aja. Akhirnya nyoba dulu ritual pertama di daerah situ, nemu satu tempat dan ketika udah beres ritual pertama kita beresin. Nah ketika anjing ngelolong tuh kita ngerasa, ini aku pribadi ya, aku nanya ke Aini gitu, kayak ini mending ngeberesinnya bener gak sih maksudnya? Iya, kayak gitu. Nanya Pak. kayak gitu, ini anjing ngomong ngegonggong kayak gini tuh pasti ada something karena kan Yap. punya anjing ya, jadi tahu cara jenis-jenis Iya, iya. udah tahu kayak gitu. Nah terus kayak ini ada something gitu. Akhirnya kita bertiga tuh nungguin anjing itu masih terus ngegonggong
dan anjing itu ada 2 kalau nggak salah ya. Serem banget di situ. Terus Sautan. saut-sautan. Terus akhirnya Kikok suaminya. Enggak, aku bilang ya udah bentar, aku cek dulu takutnya aku ada yang lupa Betul. ngebersihannya ritual. Terus udah gitu aku jalan lihat kaca, tapi dia ngikutin di belakang aku. Kaca, oh kayaknya aman sih. Lihat lagi kaca yang kiri, lihat oh aman sih. Terus Kikok dengan santainya, mungkin jangan di jendela doang gitu liatnya. Dia buka pintu, lanjutin. Terus buka pintu, ada Bang Ridwan di depan pintu. Langsung diem. Diam. Terus kayak Kak ini aku mau numpang tidur, aku takut sendirian kayak gitu. Tapi nggak ngetok. Enggak, masalah kan dengan kebiasaannya sebelumnya ngetok kan. Iya, Kalau ini nggak nggak ngetok. dibuka teriak-teriak kan. Iya, Iya. ini Jadi sama kalau sekali misalnya mana yang nggak tahu anjing ngegonggong nggak akan buka pintu. nggak akan. Gak akan. Dia akan diam sampai pagi. Gak tahu Nah. sih itu. Sebelum kita ngomongin Bang Ridwan datang, kita tuh udah mikir ini gimana kalau Bang Ridwan datang ke kita. Kita udah sempat ada obrolan itu. Karena kita tuh tidur di satu kamar, kamarnya tuh langsung ada jendela di belakang. Terus itu tuh yang nongol di situ lebih serem anjing. Iya, takutnya tuh Nongol nongol di di situ belakang. lebih kayak serem gitu kan. anjir. Itu serem Dan banget gitu. jendelanya tuh kita buka. Karena kan panas banget ya di sana. Iya, gerah. Oh takut loncat ke dalam gitu. Loncat sih nggak mungkin, tapi kalau tiba-tiba muncul Nongol kepalanya kan kita yang panik. mungkin. Tapi dengan buka pintu tiba-tiba ada orang juga kaget. Kaget. Itu kayak jump scare di film coy. Sumpah. Beneran. Dan sebelumnya tuh aku habis nonton 3 film horor Korea gitu. Aku habis maraton. Jadi Masih kerikol lah. ya, Iya. jump scare-nya tuh Iya. langsung kayak di sini Iya. gitu. Dan dia kan karena orang film ya, dan naskah dia tuh kayak ini di sini pasti ada ini, pasti ini. Terus yang di jendela dia pakai senter dari bawah gitu. Nah, seru banget. Tolol itu. Nah, terus akhirnya karena kita ngerasa ini tanggung jawab kita juga, kita tuh ngizinin Bang Ridwan untuk tidur gitu. Tapi nggak tidur bareng sama kita, dia tidur di ruang tengah. Nah, kamar kita tuh langsung pintunya langsung ke ruang ruang. tengah gitu. Tapi dibuka. Ditutup awalnya kita. Oh, ditutup. Tutup. Terus kita nggak temenin, Oh, iya, bener-bener. kita coba tidur, dia coba tidur, tiba-tiba dia ketok gitu. Dia ketok, minta ditemenin, akhirnya kita buka aja. Iya. Dibuka, terus pas lagi tidur banyak apa ya umpatan. Jadi kan kalau dia manic tuh atau dia kambuh tuh ngeluarin kata-kata kasar dan lain-lain. Kayak Tourette syndrome ya? Ya mirip. Iya. Tourette. Tapi Tiba-tiba itu kata-kata dia tuh. oke. sama mirip banget. Benar. Jancuk. Bangsat. Apa sih? Tapi panjang Mas. Dia Tapi panjang. Dia dialog bahkan pidato Iya panjang. sampai. Dia harus ditenangin. Dihina-hina. Jujur ini teriak gua kaget anjing. Gua masih kaget. Pak, itu kalimatnya siapa? Yang ngomongnya siapa beda itu. Itu gak masalah. Itu harusnya Nggak gitu pak. Aku yakin sih penonton kaget sih. Lihat. dihina-hina saya diam. Harusnya gitu. Tadi Bapak pakai Doraemon itu suaranya. Jangan, beda itu. Itu yang kemarin abis yoga itu. Yoga nggak tahu kotanya saya. Nah yang serem tuh di situ. Segitu sepanjang Iya. itu lompat. Akhirnya Ngegerendeng atau teriak-teriak? Teriak-teriak. Teriaknya tuh yang keluar sampai dia melotot. Rahangnya tuh urat-uratnya keluar. Dan serem lah gitu teriakannya. gitu. Akhirnya kita tuh kayak bingung kan, ini tidur takut kenapa-napa. Emang gitu. gak takut ditusuk gitu. Nah itu yang ngebikin kita takut. Karena Iya. sejauh ini emang gak pernah ada bisikan-bisikan untuk mencelakai orang lain. Tapi karena Aini udah Lagi ritual kan udah pasti ritual kenceng kan sebelumnya. merekanya. Iya. Takutnya berlawanan. Berlawanan sama dia. iya. Jadi ketika dia teriak-teriak ini kan yang dia lihat tuh kesereman Bang Rio teriak-teriak, sedangkan aku perempuan yang ada di samping Bang Rio tuh dia tuh nongol-nongol di jendela ketawa-ketawa. Si makhluknya tuh kayak Oh, jadi Jadi visualisasi Obet mah nggak ada apa-apa. iya Aini aku. mah dia Nah di jendela tuh dia tuh ketawa-ketawa. Terus dia tuh kayak enggak Kayak- orang, aku kira tuh bakal dia tuh bener di sampingnya Bang Ridwan, ternyata enggak. enggak, tapi dia tuh nih jadi gini. Tapi dari tidurnya Bang Ridwan di situ aku tuh jadi tahu mana yang teriakan bisikan, mana yang teriakan yang emang Dari Bang mentality Ridwan ya? gitu. Nah, Jadi gak semuanya enggak tuh semua. bisikan Mas. Dari 10 teriakan tuh mungkin 4 bisikan. Ya itu yang benar-benar kuat. Nah, perempuan itu tuh muncul di jendela terus dia keluar dengan kayak merayap gitu. Terus dia nyamperin Bang Rila terus ngebisikin gitu lah. Oh, cewek. Berarti Cewek. Dan kayak gitu visualnya kayak beda-beda. Tergantung dia terus ngebisikin, baru dia ngebisikin Baru teriak. teriak. Jadi kayak
Nah tiba-tiba si perempuan itu tuh kayak lagi mencoba menyerang aku. Bang Ridwan gak dibisikin dong kan? Ya. Bang Ridwan teriak-teriak juga. Itu dari mentalnya. Dari mentality Dari dia mentalnya. yang gak kuat. Nah Capek anjing lah itu capek. Jadi ya mungkin Pakai itu bisa udah mana ya orang Medan. Anda Coba, Bang. Namboru, Coba, Anda Bang. kan Namboru. Berarti dia tuh mungkin teriak-teriak tuh karena udah nggak tahu batas asli sama enggak mungkin ya. Nah Dan yang aku gitu. tangkap sih dia teriak-teriak tuh buat minta teman, Tolong, minta ya, perhatian, minta minta tolong. tolongnya dia. Iya, biar Karena kalau dia ditemenin. nggak teriak nggak ada yang nemenin. Gak ada yang nemenin. Kalau dia sendiri dia harus ngadepin itu sendirian. Benar. Dan akhirnya terbiasa bentuk coping mekanismenya Coping mungkin ya. mekanismenya teriak. Nah itu. Nah udah kayak gitu kan aku tuh akhirnya bilang ke Tio yaudah yo kamu tidur aja karena harus istirahat. Dan si cowok dua itu mengiyakan ketika perempuan tidur mereka. Ya kan disuruh. Iya, itu tuh Tapi kondisinya kan tahu kan Ya kalau disuruh kalau ya perempuan tidur. nyuruh berarti sebaliknya. sebaliknya temenin harus. ini baru ngomong sekarang. Jadi itu tuh Enggak, kondisinya Karena emang kayak seolah-olah nggak pernah jadi rumah sakit. Waduh sakit banget. Tapi emang aku suruh tidur. tapi waktu itu kondisi tuh. kita emang capek banget karena kita habis ritual. Jam berapa Nah, berarti? kita tuh habis ritual beres setengah 2 ya. Setengah 2. Setengah 2 tuh yang kita udah ngaberesin tempatnya. Setengah Kejadian 2 jam malam. Jam setengah 3-an, jam 3 lah ya. 3 sampai setengah 5 itu. Sampai akhirnya waktu kita masih bangun, ada ibu yang di rumah kita tuh udah bangun, udah ada aktivitas. Akhirnya kita ngerasa lebih tenang. Iya, terus aku pun ketiduran. Jadi kan aku tuh nggak bisa selamanya. Kan aku tuh selalu menjaga Bang Ridwan biar takutnya ada penyerangan yang luar biasa dari makhluknya, terus melakukan sesuatu yang enggak. Karena kan dia nggak suka ya dengan kehadiran aku. Tapi manusia lah ya, Iya, ketiduran. Di sini momen seramnya. Wah, ini serem banget. Ketika aku ketiduran, semuanya ketiduran dan tiba-tiba Bang Ridwan lari ke arah kita dengan tangan yang mau menerkam Sambil teriak. sambil teriak. Jadi gak serem, cowok. Ini Medan. Mas. Tapi itu serem banget sih karena kondisinya itu tuh udah siang. Maksudnya udah jam setengah 8 ya. Udah setengah. berarti udah setengah 8. Iya, ingat banget Oh pagi 7.33 berarti yang loncatnya pagi. Jadi sampai jam setengah 5 tuh kita masih standby buat ngejagain. Kita tidur, dia ketiduran. Jadi kegiatan tuh udah ada, Ada di orang rumah itu di tuh. rumah tuh. Tapi masih di ruang tamu itu sepi. Di ruang tamunya sepi Masih ke kita. sepi, Di betul. di belakang Karena di warung, di warung. Ya, Biar karena kita tuh Kegiatannya. jualan. Nah jadi di jam setengah 8 tuh dia tiba-tiba bangun teriak gitu. Karena kita udah terbiasa dengan teriakannya. Dan Iya. tidur kita gak tenang ya. Jadi bawaannya tuh kita udah ketika dengar teriak kita sadar berarti ada something. Sadar, Gitu. something. Pas kita buka mata dia tuh udah lari ke arah kita kayak mencokram sambil teriak. Siapa yang gak panik coba ya kayak gitu. Kondisinya aku langsung ada tenaga aja padahal baru bangun tidur. Pegang tangannya, Kikok ngejagain Aini. Terus dari belakang baru datang Warga. temannya, warga. Itu tuh mau Piting. nyerang Aini berarti. Nyerang Iya karena ke nggak nyaman. aku nyerangnya dan aku tuh Berarti mungkin itu pas Aini tidur ada bisikan yang langsung sek iya gitu, langsung dia. dan aku tuh yang paling dekat pintu. Nunggu celah. Aku tuh nunggu iya, aku tuh paling dekat pintu Oh. yang iya. ngejaga gitu. Emang strateginya bagus. Bagus. Iya. Dan iblis tuh nunggu kayak capek. gitu, mencari celah. Sabar, Nunggu sabar. capek. Betul. Dia tuh nunggu. Dan kita nggak expect aja karena itu udah karena setengah 5 bentar lagi matahari udah terbit. Biasanya nggak ada aneh-aneh gitu ya. Gangguan beres tuh setelah ada matahari berarti. Ya. Nggak juga sih, cuman lebih tenang enggak. aja bawaannya kita karena kan udah ada aktivitas. Iya dan kita tidur di situ bangun jam 12-an. Sebelum zuhur lah. Jam setengah 8. Itu jump scare kan kita biasa nonton jump scare aing aja kan takut ya Iya. nonton film jump scare nggak mau gitu ya. Ini mana yang ngalamin sama ini gitu Iya. dengan jump scare asli yang orang langsung Lari gitu. lari ngegerayam. 2 kali, yang satu kan pintu tuh. Pintu. Buka pintu langsung ada orang, itu kayak Scooby Doo banget aja. Buka pintu anjing langsung Itu tinggal dibuka itu topeng itu. kayak gitu. Ya Scooby Doo gitu. Sama itu anjing, nerjang banget gitu. Nerjang Bener. iya. Gitu. Oh, shit. Tapi Berarti dengan tapi jujur asumsi eh, mau nyekek kan ya? iya betul. Iya. Tapi waktu itu powernya nggak sebesar itu. Kan aku yang Iya. nahan ya. Iya. Dia tuh masih kerasa dia nahan diri. Iya. Jadi Dia aku tuh mencoba masih bisa nahan. Setengah mungkin. Iya. Dia tuh masih sadar gitu. Enggak, karena sebetulnya dia itu nggak mau ke orang lain kan, Betul. dianya kan. Iya.
Makanya kenapa self harm, kalau bisikan self harm dia nggak bisa nahan. Bener, aku mikir gitu sih. Sadar nggak sadar. Sadar nggak Iya. sadar. Dan dia tuh nggak mau sebenarnya, tapi dia nggak bisa nggak bisa nahan kontrol. Iya, jadi dia Ya karena mencoba. ini kekuatannya udah ini karena ini istilahnya ngeganggu si jinnya itu. Betul, Bener. kan kita akan ngelawan mereka. Iya. Iya, gitu. diketawain terus sepanjang malam tuh aku tuh sama si Jin itu di jendela. Kalau si Bang Ridwannya cerita nggak sih dia ngelihat atau cuma denger doang? Enggak, dia tuh bisikan. Oh. Tapi dia nggak tahu Bisikan. makhluknya kayak gimana. Gak tahu, tapi tangan yang tiba-tiba digerakin itu kayak tangan tuh tiba-tiba gerak sendiri, kaki tuh gerak sendiri. Termasuk yang leher. Yang apa? Yang leher tuh dia bener sih. Leher tuh dia masukin ke lemari, terus kaca akhirnya kena Iya. kaca-kacanya. Iya, lehernya dimasukin ke lemari, kebayang nggak? Mencari Dipecahin tajam kepala. kepala. Langsung digituin. Ya, Iya, ke kaca. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Hebat. cepat Oh. sembuhnya. Makanya Makanya kalau ngelihat bekas lukanya tuh semua tuh jahitan pipi, tangan, leher. Tapi sayang cerita ini nggak ada di videonya karena mereka nggak siap. Betul. benar. Dari situ kita sadar harusnya kita bawa CCTV gitu. Siapa sih yang siap? Lagi Iya, makanya tidur nggak siap. dan emang mereka nyerang ketika kita lagi gak syuting gitu, maksudnya gak ngerekam. Itu hari keberapa sih berarti? Malam pertama. Pertama. Dan kita tuh ya jujur itu malam pertama kita tidur di sana udah dapat teriakan-teriakan, tidur nggak tenang. Bayangin Udah kalau warga, ritual. ya bayangin warga Mandoge itu tuh harus 4 tahun kayak gitu. Ya, Kita aja tidur nggak tenang banget. Ya maksudnya dengan tiba-tiba dia ada di depan kamar, di depan rumah, terus dia teriak-teriak terus seharian dan si ibu yang di rumah itu kayak, oh ya udahlah ya. Iya, Ya udahlah biasa. Ini ada orang baru datang, ya kaget lah. Iya. Betul, kaget. Itu tidur nggak nyaman banget. Sih, aja. Itu sih yang paling serem karena kalau buat ritualnya ya kalau ritual pertama banyak lah teriakan-teriakan, Iya. umpatan-umpatan. Tapi kita bisa cover itu dengan aman gitu. Ritual kedua juga nggak Iya, gimana-gimana ya. karena kan kalau ritual itu tuh kayak kita menghadapin sebuah makhluk yang aku tuh udah tahu gitu cara mengeluarkan energinya atau penyerangannya ke mereka. Tapi kan kalau manusia tuh yang dimasukin tuh itu lebih Nggak bisa ditebak lah iya ya. nggak bisa ditebak. Makanya terkadang mereka tuh membutuhkan fisik manusia tuh karena biar tidak ditebak apa yang mereka lakukan. Tapi ini nanya dikit, dijawabnya boleh secara direct atau enggak. Pengusirannya tuh mereka diusir, dikeluarin aja atau kan kayak tadi jin tuh harus dibunuh atau kayak gimana? Nah, jadi sebelum aku melakukan sebuah ritual tuh aku tuh selalu pakai metode datang ke mata air. Jadi apapun bentuk ritual dan penyembuhan, mata air tuh adalah tempat yang harus aku datengin. Kenapa? Karena leluhur-leluhur kita tuh diemnya tuh di situ, di tempat-tempat bersih, suci, di tempat air tuh kan simbol kehidupan ya di tempat situ gitu. Nah, aku tuh mencari mata air yang deket desa itu. Nah, ketika sebelum aku melakukan sebuah ritual buat Bang Ridwan, aku datang dulu ke leluhur yang ada di mata air itu, dan perjuangan untuk menuju mata air itu tuh kita tuh melewatin sungai yang panjangnya tuh kira-kira berapa? 20 meteran lah 20 nyebrang. meteran. Bisa dari apa sih kedalaman lutut ke perut sampai ke dada kita seberangin. Makanya dia agak tegang karena bawa kamera. Bawa kamera Farhan. Iya. Nah, harusnya mana sini tegang. Tegang. Anjing kamera orang. Kamera gitu. Orang lihat tuh story-nya tuh. Itu kamera udah aman. Dan udah kayak gitu tuh akhirnya aku komunikasi sama leluhur. Terus mungkin karena leluhur yang paling tahu ya makhluk dan jenis hal-hal yang ada di sekitaran sana. Dan akhirnya dia ngasih tahu bahwa ini tuh berhubungannya dengan leluhur beliau gitu. Oke, aku udah dapet nih gambaran. Terus aku kayak nyari apa ya, kayak kita ngobrol gimana nih gitu enaknya, karena kan aku tuh adalah orang Bandung yang tidak tahu budaya di sini. Iya, betul. Aku pun kalau dalam berritual tuh harus sesuai dong sama aturan yang di sana karena mereka punya budaya sendiri, apa sih cara-cara tersendiri gitu, aturan. Makanya aku selalu sowan ke leluhur. Terus leluhur tuh saking baiknya leluhur kita, karena kita udah jelas ya minta bantuannya ke leluhur, bukan ke jin ya. Nah ke leluhur akhirnya leluhur bilang ya udah bawa, misalnya kayak bawa orangnya ke situ, nanti prosesnya si iblis dikeluarin
disegel di tempat ini. Disegel. Disegel karena kita tuh anti membunuh ya. Kalau menyegel tuh ya dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan tuh itu salah dan dihukum. Di penjara. Disidang dulu. Itu cuma kenakalan kalau di sidang. Berarti kayak dipurifikasi lagi ya sama leluhurnya. Benar, makanya kan aku juga nggak bisa ya sembarang bawa ke hutan terus tiba-tiba melakukan sebuah ritual terus dibuang di hutan itu terus kata dia tuh apa? Tapi bukan masalah leluhurnya ya. Kalau leluhur mah masih kita buang ke sana, terima-terima aja. Tapi jangan sampai leluhur ngebersihin apa yang kita lakuin. Kita tuh nggak sowan, nggak izin, ngebuang aja. Terus leluhur lagi yang nyapuin, nyebokin dan lain-lain. Nah, jadi aku tuh izin dulu, aku bakal melakukan sebuah ritual di sini. Kalau toh ini dibuang ke sini, apakah ada dampaknya di tempat ini? Jadi kata leluhur teh kamu harus ngelakuin ini. Makanya kenapa lancar? Karena selain bantuan dari Tuhan melalui leluhur-leluhur dan perjuangan kita akhirnya berjalan dengan lancar ritualnya. Dan kerennya di ritual pertama itu umpatan teriakan-teriakan itu selalu keluar. Di ritual kedua tanpa diikat apapun, aku percaya bahwa Bang Ridwan tidak akan teriak, tidak akan melakukan sesuatu dan dia benar-benar diam. Tidak melakukan Tahu sesuatu. si ritual pertamanya di mana? Nah jadi kan tadi kita udah ngeliat cara Aini buat riset dulu yang pertama ya, yaitu ke mata air. Itu tuh harus sebelum kita ritual tuh masih banyak tahap yang harus dilaluin. Itu kita harus ngobrol dulu sama keluarganya, kita harus lihat dulu tempat dia besar atau tempat dia tumbuh tuh di mana. Nah kita ngelihat bahwa tempatnya tuh udah nggak aman untuk melakukan pembersihan di rumahnya karena udah sering ternyata. Jadi akhirnya frekuensinya terlalu tipis dan terlalu banyak yang sering ngebuang di sana. Terlalu sering bersinggungan mungkin. Betul. Akhirnya paling aman buat kita yaitu balikin lagi ke leluhur gitu. Nah karena itu tuh hiking sekitar kalau ke air terjun sih lama banget ya, hampir sejam setengah karena kita gitu. harus nyebrangin sungai. Ya, akhirnya kita ke sungainya awalnya tuh. Cuman sungai doang tuh kalau kita naik kereta atau naik motor di sana itu tuh sekitar 20 menitan lah ya naik motor tuh. Itu Gitu. sungainya Dan itu terjang banget. Wah, Oh jalannya. Iya, akhirnya kita ngerasa kayaknya kita nggak sanggup deh ketika ngelihat energinya Bang Ridwan masih dikuasain iya. kayak gitu. Banyak obrolan, banyak diskusi, akhirnya kita nyari sebuah tempat yang kiranya sepi gitu, ada pohon yang kita bisa coba buat eksekusi di sana. Kayak gitu. Dieksekusi. Jadi ada di dekat rumah warga di backyardnya warga kayak gitu. Backyard gitu. Ya. Nah dari situ ritual di sana awalnya Bang Ridwan tuh diikat, tapi ikatnya bukan ikat yang kuat ya. Bukan ikat Sunda kan? Ya diikat, cuman pengen lihat apakah Bang Ridwan bisa menahan bisikan atau Berarti enggak. bukan ikat kencang mungkin. Enggak. Sampai Enggak. bisa lawan. Sebenarnya Iya. Bang Ridwan giniin doang juga udah bisa. lepas. Jadi kayak kenapa aku ikatnya tuh dilonggarin, aku pingin tahu sejauh mana Bang Ridwan itu bisa mempertahankan bisikan itu. Kalau toh itu dibisik itu udah gampang banget dong itu dibuka. Iya, Tapi tinggal dibuka. di situ aku ngelihat Bang Ridwan tuh berusaha untuk nahan menahan bisikan Dianya ini. pengen sembuh. Betul. Benar, dianya Betul, pengen betul, sembuh. betul. Dan di ritual pertama tuh aku jadi tahu oh kayak gini ya cara dia ngebisikin. Oh kayak gini ya energi dia mempengaruhi dia. Jadi aku tuh lebih pede di ritual kedua karena aku udah tahu triknya Udah tahu seperti triknya. apa Oke. gitu. Jadi di ritual pertama ini tuh ngebantu aku untuk mengetahui karakter si Observasi makhluk dulu. tersebut. Observasi Nah, dulu berarti ya. benar. Pertama. Berarti total berapa? Total 2 kali. 2 kali. Dua kali. Jadi membuka ini kan orang-orang kalau kayak disembuhin sama dukun tuh kayak diem kayak cuma di tangannya doang gini terus kayak udah aja sembuh. Ini mah kan kayak ada observasinya dulu, ada tata caranya iya. jadi tidak segampang itu. Tidak teman-teman. Ada kualitatif sama kuantitatif sih Mas. Betul. Apalagi pakai Zoom kan. Enggak tahu. Orang tahu Iya. tapi orang kestun aja tadi. Iya pakai Zoom aja. Nih keren pakai pistol ya Mas. Itu asik sih. Ya tapi kalau kita tuh emang kita tuh selalu ada langkah-langkah, ada aturan karena menurut kita dunia ini tuh sangat luas, dimensi ini tuh luas banget, kita nggak bisa sembarangan. Yang kita pandang tuh dari 100% ciptaan Tuhan tuh mungkin cuma 0,000 sekian. Jadi menurut kita untuk kita melakukan ini harus hati-hati sekali. Itu perjalanan panjang berarti 4 hari tuh terasa panjang pasti. 2 hari gak sih ya?
Karena 2 hari kan kita udah Oh, 2 hari udah normal lah, ya. Iya. Udah mulai recovery lah. Betul. Iya. Di 2 hari berikutnya kita lebih banyak ngobrol sama keluarganya. Iya. Karena kita tahu kayak misalnya Bang Ridwan tuh belum 100% sembuh gitu. Kita baru beresin hal mistisnya. Belum Tapi mentalnya. medisnya belum Benar. ada kayak gitu. Akhirnya kita hubungkan ke beberapa relasi kita di psikolog kayak gitu. Sama konten kreator juga kiranya bisa nggak ngebantuin gitu. Ngobrol sama keluarga juga. Dan akhirnya kita tahu kata-kata yang nggak trigger Bang Ridwan. Kalau ngomongin dosa, ngomongin ibu. Bang Ridwan tuh Kejadian di rumah. terlalu larut akhirnya bisa Teriak-teriak. gitu. Tapi bukan bisikan. Iya, iya, Itu iya. dia yang trauma. Masih ada dianya kan di dia. Iya Betul. benar. Triggering poinnya lah itu. Ya. Benar. Dan ketika ritual kedua beres, kita tuh menjanjikan banyak hal ke Bang Ridwan tuh. Waktu itu tuh aku sempat ngobrol sama Bang Ridwan, sengaja di depan rumah ngobrol panjang lebar. Dia suka Ronaldo BTW. Dan main gusion gitu. Kenal Martunis enggak? Enggak tahu sih kayaknya. Aceh Martunis ya. Aceh. Nah akhirnya banyak hal yang dia tuh pingin coba gitu. Akhirnya aku tuh ingat banget ketika kita datang. Jungle di SS. Jangan lah. Jungle di SS. Di Sin. Oh iya, ya SS. Gak ada yang main gusion katanya. Ya terus akhirnya tuh banyak hal yang kita tahu bahwa ternyata dia tuh masih ada humanisnya. Maksudnya tuh dia masih pingin ke pasar malam, masih suka main gitar. Berarti kan dia sebelum 4 tahun ini tuh normal. 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 Dia punya band waktu itu katanya. Raja. Bukan. Daradam. Iya. Jadi kita tuh ya sehabis ritual tuh kita tuh ke pasar malam. Kita ajak dia ke pasar malam. Iya. Karena waktu itu tuh dia waktu ngobrol sama aku nanya, "Bang, pasar malam di sini udah lama?" "Ya, sebulan sekali tuh ada," katanya. Sebulan sekali. Beberapa bulan sekali tuh Iya. ada katanya tuh. Sampai akhirnya suka naik apa, Bang? Aku tanya. Suka naik kora-kora. Ya udah nanti beres ritual, kalau ritual Kita lancar jajan. kita ke pasar malam. Karena ya mungkin dia tahu dengan kondisi dia seperti itu, dia tidak pede untuk Ya. Dia tidak mungkin teriak-teriak Iya. di kora-kora dong. Nggak apa-apa teriak di kora-kora mah aman. Beda teriak-teriak. beda. Semuanya kan teriak di kora-kora mah. Dan akhirnya ketika ritual beres, kita udah ya di 2 hari kita bareng ya. Akhirnya kita ke pasar malam, kita main di sungai gitu. Iya. Tatapannya beda, cara jalannya beda, begitu. Itu kerasa banget. Udah mungkin ke normal. Iya. Dan untungnya ketika ritual beres, kan kita juga live juga ya. Mereka juga suka live juga tuh di keluarga kita di Mandoge ini tuh. Akhirnya ada niat kita tuh ada saweria buat ngasih handphone. Oke. Kita udah kasih uangnya, ternyata ada yang ngasih handphone ke dia langsung. Ada yang Oh. Sekitar gitu. banyak yang Akhirnya dana dari kita untuk alokasi kehidupan kesehariannya kayak gitu. Dan setelah dia melakukan aktivitas manusianya dalam tanda kutip, dia suka live main gitar, nyanyi-nyanyi dan udah jarang kamu sekarang. Oh, dan udah sekarang dia jarang. udah berkegiatan gitu, udah berkegiatan, live betul. sambil main gitar dan nyanyi. Bikin konten di YouTube mungkin ya, main gitar. Ntar TikTok, ke depan TikTok. Iya, Iya, tapi ke aku depan. nyuruh, Jadi. tapi aku nyuruh sih YouTube-nya setting ke YouTube Kids gitu. Biar nggak Cekodam. cekodam maksudnya. Perjalanan panjang dari Saskara di Medan. Cekodam. Serem lagu ini tahu MBG. Berarti Ya Allah, itu tadi kemarin aing di Batu Keras tiap 50 meter anjing ada anjing kesel aing. Ya Allah. Dan anak aku tuh suka nyanyi lagu itu. karena doktrinnya ke situ. Doktrinnya ke situ, Kil. Gak tahu dia tuh seneng Killing banget. Generation ya. Iya, lagunya. doktrinnya bukan ke kita menolak generasi kita mah. Itu tadi perjalanan mereka di Medan lebih sebenarnya banyak ada tadi dianya tapi ini full nyeritain yang di Medan. Nextnya bakal kemana dari Saskara ini? Kayaknya kalau kita udah siap mentalitinya dan materinya, kita tuh bakal ke Makassar. Makassar ini, Ya, ini grand project lah, project besarnya tuh Makassar. nah Makassar karena kenapa ini disebut project besar sama dia, aku gak ngerti sih kok project ya ini ya. Oh iya, kasus besar. Kasus Itu besar. terlalu monetisasi mas. Enggak, tolong. Bagian saya Mas Manotunai. Karena Makassar ini tuh satu desa kena santet. Seremnya ini agak sedikit dibocorin di sini. Seremnya setiap ada orang yang meninggal beberapa di sana ya, dia tuh kerasukan dulu dan menyebutkan satu nama.
udah nyebutin satu nama kerasukan meninggal, terus nanti beberapa bulannya ada yang kayak gitu lagi nyebutin satu nama meninggal dan itu tuh nama semuanya yang sama, nama sama. Tolong. Be, terus ya tadi ngedit dia. Satu desa kena santet. Ya. Kan satu nama. Cing Betul. sakit hati Tapi apa lawannya itu orang di itu sana. anjing. Makanya ini bakal lebih berat dibanding Medan Iya. karena lawannya Enggak, orang. sakit hati apa orang Berarti itu orangnya sampai masih nyantet. ada? Ada. Orang yang disebut Masih ini. hidup dan kebayang gak sih? Dia tuh orangnya masih hidup nih ya. Heeh. Terus si orang ini tuh berbaur ke ibu-ibu. Yang ibu-ibu tuh bingung cara menolaknya gara-gara saking takut sama orang ini. Jadi ibu-ibu tahu. Tahu. Orang dia juga tahu, tapi dia tuh sepolos itu. Justru ibu desanya itu yang minta Yang minta bantuan. tolong kita. Karena Sayur. Bener sih ibu-ibu nongkrong tukang Tukang, sayur. tukang sayur bisa berbaur gila anjing. Gak bisa Susah. menolak itu ibu-ibu. Jadi Bisa berbaur ya ya. kan kalau main werewolf tuh kita nggak tahu kan ini werewolfnya siapa gitu. Ini tuh tahu semuanya. Dan bahkan setiap ada orang yang meninggal kerasukan, Ya itu. Nanti kontennya bakal ada. kan mereka tuh nggak tahu penelusurannya. cowok atau cewek. Ya. Si orang ini tuh selalu lama berdiam di rumah itu. Layak kalau kita kan datang ya udah pulang, dia enggak. Diam aja di situ. Kayak babush kaledi. Yang kalau ada mau meninggal Nah, kan. Terus ini terakhir lagi. Jadi ada satu warga, terus dia tuh lagi moyan lah ya, ngobrol sambil moyan. Moyar mah di Sunda. Moyan Ya. atau apa? Di Medan apa? Di itu apa? Berjemur. Berjemur sambil ngobrol lah ya sama tetangga-tetangga. Terus dia tuh datang, dia tuh hamil. Terus tiba-tiba dengan datangnya dia megang perutnya tanpa disuruh apapun, dipegang perutnya. Dari situ tiba-tiba keguguran. Dan dia lempeng. Ntar ini tuh harusnya ini nggak tahu ya ntar kan kalian yang kesana ya. Ya. Kan udah banyak bukti yang konkret ya. Kok tidak bisa melakukan Gak apa-apa ya? bisa. Mau dilapor ke polisi apa? Iya kan sih, emang, iya ya, sih. nggak bisa diharapin itu ya. Iya, bisa diharapin juga kan. Jangankan yang mistis, yang mistis aja. Nggak, maksudnya sepowerful itu kah orang ini? Powerful itu. Makanya ini tuh jadi pikiran buat aku karena kita menghadapi orang ya. Udah jelas ini tuh kita menghadapi orang. Makanya ini tuh jadi perbincangan keluarga. Kalau toh kita kesana juga kayaknya harus full tim. Gak bisa cuman aku. Dan bawa bodyguard jadi, lah ya. Iya. Gak iya ini beban udah pasti. Harus bawa bodyguard. Betul, dia harus berarti. ngejaga kan. Iya, jadi aku harus bawa papa, Suruh tidur harus bawa sendiri. tim lah gitu untuk ke sana dan perjalanan ke Makassar tuh dan Makassarnya juga itu tuh 2 bener-bener jam dari jauh juga. hampir 3 Enggak, 2 jam lah. sampai 4 jaman Kayak lah. pare-pare berarti. Kita Kurang sebutin tahu aja tuh. Jane Ponto. Jenepo. Jane Ponto daerah situ. Oh di situ. Ya. Ya ntar kita tunggu cerita mereka balik dari sana kayak gimana. Mungkin ada cerita baru lagi. Good luck ya teman-teman ya. Jujur takut sih gue yang ini. Sebenarnya mending penelusuran. Betul. Iya sih kayak gitu ya. Penelusuran kita mencari kalau ini bakal bisa dicari loh ini. Iya, makanya apalagi berhadapan sama orang tuh lebih ngeri kalau kata Iya aku. ya itu karena nggak bisa ditebaknya itu ya. Betul. Dan kalau udah berhubungan sama orang tuh kita harus menjaga orang rumah Iya. juga meskipun lagi ekspedisi. Itu yang repot. Iya takut dia ngirimnya ke. Iya. Dan kerjasama antara manusia dan iblis tuh jadi lebih powerful. Terkadang iblis tuh bisa powerful banget dengan tangan manusia, Ya. gitu. Setuju. Benar. Ilmu, dia ilmu. Dia benar-benar pingin Jago ilmunya, iya. Kayak. Dan dia tuh ilmunya dari Jawa Barat. Dia tuh katanya beberapa itu tuh datang ke Jawa Barat. Datang ke Jawa Barat. Panggil ke jeung KDM. Siapa tahu dari Kayak mau Kadita. Kadita. Awas ombak. kamari lain Kadita kill kamari mah. Beda nih. Itu. Importnya. Itu tadi cerita dari Saskara, pengalaman Saskara di Medan dan nextnya bakal ke Makassar. Kita tunggu ceritanya dari Makassarnya. Mudah-mudahan gak kejadian apa-apa dan mudah-mudahan beres. Lancar, Si amin. kasusnya. Lancar, beres. Big projectnya. Betul.
Terus buat yang pingin ngikutin atau ngeliatin kontennya Saskara ada di TikToknya namanya? Di TikToknya ini aja dulu. Kayak ini TikTok Saskara Tim. Saskara Tim. TikTok aku Sasaka by Aini. Sasaka by Aini. Kalau misalkan emang mau nonton live-nya dan kalau misalnya Sobat Sompral pingin mungkin di rumahnya ada sesuatu, kalau pas lagi live siapa tahu bisa join, tinggal join aja. Ya hatur buat Sobat Sompral yang sudah mendengarkan episode kali ini udah panjang pisan episodenya. Hatur nuhun Aini, hatur nuhun. Yo. Kalau misalkan emang ada cerita-cerita lagi atau misalkan kita ntar mau bareng jalan-jalan kemana, bisa berkabar aja ya. Ya turun. Anda harus bisa. Bisa, Saya bisa. sudah pernah. Iya bisa. Ya turun yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata Tara pamit. Sakil pamit. Saskara pamit. Sasaka by Aini pamit. Ih, takut.